Bonjour. Aku Gadisa Pramatari Kusrayu, absen 14. Aku Kansa Kirana, absen 21. Aku Lukas Agustia, absen 25. Dan aku Veronica Gaputri Habibi, absen 35. Alat yang digunakan adalah buret, statif, Erlenmeyer, lampu ukur, corong, pipet ukur, pipet filler, pipet tetes, botol semprot, dan gelas beker. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah cuka makan, aquades, larutan NaOH 0,1 molar, dan indikator pp. Langkah pertama, mengencerkan cuka. Pertama-tama, tuang cuka atau asam asetat ke dalam gelas beker. Setelah itu, ambil 10 ml. Lalu, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan aquades sampai batas memakai botol semprot dan pastikan volume aquades tepat sampai batas labu ukur. Setelah itu, goyangkan cuka yang sudah diencerkan tadi agar tercampur rata. Nah, cara yang tepat untuk mencampurkan larutan yang pertama adalah meletakkan jari telunjuk di bagian tutup labu ukur. Kemudian, posisikan labu ukur dan naik turunkan tangan seperti yang ada di video. Lalu, masukkan cuka yang sudah diencerkan ke dalam gelas beker. Nah, langkah yang kedua yaitu menyiapkan enceran cuka. Masukkan cuka encer ke dalam Erlenmeyer sebanyak 20 ml menggunakan pipet ukur 10 ml dengan 2 kali pengambilan. Ulangi proses ini sebanyak 3 kali sehingga kita mempunyai 3 buah Erlenmeyer yang berisi enceran cuka dengan volume yang sama. Kenapa kita melakukan sebanyak 3 kali? Supaya data yang kita dapatkan lebih reliable. Masukkan. Langkah selanjutnya, tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein atau PP ke dalam masing-masing Erlenmeyer yang berisi cuka. Indikator PP ditambahkan supaya kita mengetahui titik ekuivalen dalam titrasi, yaitu dengan perubahan warna menjadi merah muda. Yang selanjutnya yakni proses titrasi. Sebelum melakukan proses titrasi, pasangkan buret pada statif dan atur hingga pas, supaya tidak terjatuh. Lalu, masukkan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar ke dalam buret. Pastikan larutan NaOH melebihi tanda batas 0. Langkah yang selanjutnya yakni buka keran secara perlahan-lahan hingga larutan titran menetes. Sembari larutan titran menetes, kita sambil goyangkan Erlenmeyer. Hentikan titrasi ketika sudah terjadi perubahan warna pada larutan menjadi merah muda dan ketika digoyangkan tidak terjadi perubahan warna dan warna merah muda tidak hilang. Hal itu berarti sudah mencapai titik akhir titrasi. Untuk titrasi yang kedua, langkah yang dilakukan sama persis seperti titrasi yang pertama.
Titrasi yang ketiga langkahnya sama persis dengan titrasi yang pertama dan kedua. Jangan lupa untuk catat volume NaOH yang digunakan dalam titrasi pertama, kedua, dan ketiga. Oke teman-teman, jadi ini adalah rangkuman tabel hasil titrasi yang telah kita lakukan. Jadi di percobaan pertama kita mendapatkan volume NaOH 0,1 molar itu adalah 9,6 mili, di percobaan kedua 9,9 mili, dan di percobaan ketiga 9,4 mili. Kemudian kita rata-rata dan diperoleh volume rata-rata NaOH 0,1 molar adalah 9,63 mili. Nah, oke, selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama, kita akan menghitung molaritas cuka encer menggunakan rumus titrasi. Nah, rumus titrasinya adalah mol asam sama dengan mol basa, yaitu volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa. Nah, tadi kita udah diketahui ya, kalau misalkan volume asam cukanya yang kita pakai adalah 20 mili, dan volume rata-rata basanya adalah 9,63 mili. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus 20 mili dikali molaritas asam. Nah, ini yang kita cari dikali 1. 1 ini adalah valensi asam sama dengan 9,63 mili dikali 0,1 molar dikali 1. 1 ini adalah valensi basa NaOH. Kemudian molaritas asamnya adalah 9,63 dikali 0,1 dikali 1 dibagi 20 dikali 1. Maka molaritas cuka encernya adalah 0,04815 molar. Selanjutnya, pembahasan poin kedua, kita akan menghitung molaritas cuka sebelum diencerkan menggunakan rumus pengenceran yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. V1 adalah volume sebelum diencerkan yaitu 10 mili, V2 adalah volume setelah diencerkan yaitu 100 mili, M2 adalah molaritas cuka encer yang sudah kita hitung tadi yaitu 0,04815 molar. Nah, kita tinggal masukkan semua yang sudah diketahui ini ke dalam rumus, maka M1 dikali 10 mili sama dengan 0,04815 molar dikali 100 mili. Maka M1-nya 0,04815 dikali 100 dibagi 100. Maka molaritas asam cuka pekat adalah 0,4815 molar. Next, kita ke pembahasan poin terakhir yaitu penghitungan kadar cuka. Nah, rumusnya adalah kita menggunakan hubungan antara molaritas dengan persen kadar, yaitu M sama dengan P dikali 10 dikali persen kadar dibagi MR. Nah, sudah diketahui, molaritas cuka pekat adalah 0,4815, kemudian Rho atau massa jenis asam cukanya 1,05, kemudian untuk MR-nya adalah 12 kali 2 ditambah 16 kali 2 ditambah 1 kali 4 sama dengan 60. Nah, ini tadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus dan akan didapatkan kadar cuka makan adalah 2,75%.